Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara budidaya ikan lele di kolam bulat untuk pemula. Makin untung budidaya lele di kolam bulat. Satu alasan budidaya lele banyak dipilih para petani ikan, tentu saja banyak konsumennya. Menurut catatan, kebutuhan lele segar di Jabodetabek setiap hari mencapai 240 ton. Kebutuhan lele segar ini baru tercukupi 140 ton. Sisanya para peternak lele dari Bogor memasok kiriman lele antara 80 hingga 100 ton. Budidaya lele bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Permintaan real ini datang dari usaha kuliner seperti rumah makan, pecel lele tenda, catering, dan kebutuhan lain. Budidaya lele biogreen. Masalah kolam kotor dan bau sering kita dengar terkait budidaya lele. Metode budidaya lele kini kian variatif dan modern. Budidaya lele bersih dan tanpa bau pun sudah ada, salah satunya dengan metode biogreen. Bahkan, air kolam lele pun bisa dikonsumsi atau diminum. Metode ini ditemukan pada 2014 oleh Haji Muhammad Iqbal SE, seorang peternak lele asal Bekasi. Budidaya lele metode biogreen adalah metode budidaya dengan cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Baik persiapan budidaya, proses budidaya, maupun panen. Intinya, metode ini menerapkan ikan lele yang dibudidayakan bebas dari kontaminasi bahan kimia dan biologi, serta aman dikonsumsi. Salah satu ciri dari metode ini adalah penggunaan pakan probiotik, media kolam terpal bulat, dan manajemen budidaya. Keunggulan kolam terpal bulat. Melalui ratusan kali penelitian dan percobaan dengan cara membandingkan aneka tipe kolam yang cocok untuk budidaya lele selama bertahun-tahun, akhirnya Muhammad Iqbal menentukan pilihan bahwa hanya kolam terpal berbentuk bulat yang mampu mewadahi manajemen budidaya lele dengan probiotik ini. Keunggulan penerapan kolam terpal bulat ini, selain praktis, efisien, dan murah, juga mampu menampung lebih banyak bibit ikan lele. Pada tebarnya mencapai 700 ekor lele per meter kubik. Selain itu, kelebihan lain dari sistem ini adalah tanpa perlu mesin aerator atau penghasil gelembung untuk menggerakkan ikan. Bebas bau dan ramah lingkungan, hemat air dan hemat pakan, serta tingkat kematian lele rendah. Instalasi kolam terpal bulat. Pengembangan budidaya lele metode biogreen akan optimal jika berada di lokasi dengan suhu 26 hingga 36 derajat Celcius, sesuai kebutuhan lele. Menurut jenisnya, kolam dibagi menjadi 3, kolam tandon air, kolam pembesaran, dan kolam transit untuk panen. Diameter rata-rata kolam antara lain 1 meter, 2,5 meter, hingga 5 meter dengan ketinggian kolam 1 meter. Budidaya ikan lele bioflok. Budidaya ikan lele masih menjadi usaha yang potensial hingga saat ini. Terlebih, kini telah hadir suatu metode baru dalam pembudidayaannya. Metode tersebut dikenal dengan nama budidaya ikan lele bioflok. Cara budidaya ikan lele bioflok di kolam bulat untuk pemula. Cara budidaya ikan lele bioflok untuk pemula. Ternak ikan lele sendiri terbilang sangat menguntungkan. Terlebih, lele merupakan jenis ikan yang memiliki daya tahan tubuh yang baik. Apa itu budidaya lele bioflok? Budidaya lele bioflok merupakan metode yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme atau flok, bakteri pembentuk gumpalan. Nantinya biota tersebut bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan lele, sehingga ternak lele menjadi lebih hemat, terutama untuk biaya pakan. Budidaya lele bioflok sendiri tidak membutuhkan modal besar. Dibandingkan budidaya konvensional, bahkan bioflok terbilang paling murah. Proses pembudidayaannya pun bisa dilakukan di lahan yang tidak terlalu luas. Hasil panennya bahkan telah banyak dibandingkan cara konvensional. Cara budidaya lele bioflok. Penasaran bagaimana cara membudidayakan lele melalui sistem bioflok? Simak ulasannya di bawah ini. 1. Pembuatan kolam. Budidaya lele bioflok dilakukan di dalam kolam berbentuk bulat. Kolam terbuat dari terpal, ukurannya berdiameter 3 meter untuk 3.000 ekor lele. Bagian dasar kolam dipasang pipa. Fungsi pipa tersebut yaitu untuk jalan keluar kotoran lele yang mengendap di dasar kolam. Untuk proses pembuangan kotoran harus diikuti dengan penambahan air. Tujuannya agar kolam tidak mengering, sementara kotoran yang tadi dibuang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau pakan lele itu sendiri. 2. Pengaturan air.
Masukkan air dengan tinggi ideal 80 hingga 100 cm. Pada hari kedua, masukkan probiotik sebanyak 5 ml. Di hari ketiga, masukkan probiotik molase sebanyak 250 ml. Dan pada malam hari, taburkan dolomit sebanyak 150 hingga 200 gram. Probiotik merupakan bakteri yang bersifat baik sebagai bahan pakan lele. 3. Penaburan benih ikan lele. Setelah kolam siap, pastikan Anda sudah memiliki sejumlah benih ikan lele terbaik. Namun sebelum benih ditaburkan, tunggulah selama 7 hingga 10 hari. Setelah menunggu, masukkan benih ikan lele yang sudah siap ditebarkan. Setelah penebaran ikan lele, tambahkan kembali probiotik keesokan harinya sebanyak 5 ml. 4. Perawatan ikan lele. Pastikan Anda selalu memperhatikan perkembangan ikan lele sebelum lele mencapai panjang 12 cm. Masukkanlah probiotik sebanyak 5 ml, 2 butir ragi tape, air dolomit 200 hingga 300 gram, dan ragi tempe 1 sendok makan. Lakukan hal tersebut setiap 10 hari sekali. Jika lele sudah melebihi panjang 12 cm, maka masukkan kembali probiotik sebanyak 5 ml, ragi tape 6 hingga 8 butir, air dolomit 200 hingga 300 gram, dan ragi tempe 3 sendok makan. Sebelum Anda memasukkannya, larutkanlah terlebih dahulu ke dalam air. 5. Pemberian pakan. Usahakan untuk selalu rutin memberi pakan ikan lele, karena ikan lele memiliki sifat kanibal. Jika mereka kelaparan, mereka akan memangsa lawannya. Mereka akan memangsa kawannya sendiri. Maka dari itu, pilihlah jenis pakan berkualitas dan sesuai posisi berat lele itu sendiri. Pakan lele harus dicampur dengan biotik. Jangan lupa juga untuk mengurangi dosis pakan jika sudah terbentuk gumpalan atau vlog. 6. Masa panen. Tibalah kita memasuki masa yang paling dinantikan, yaitu masa panen. Ikan lele memiliki masa panen 2,5 hingga 3,5 bulan. Agar mudah memanen lele, kurangi terlebih dahulu air di dalam kolam. Jangan lupa menggunakan sarung tangan agar tidak terluka. Keuntungan dan kelebihan budidaya ikan lele bioflok. Budidaya ikan lele dengan sistem bioflok saat ini menjadi salah satu metode yang populer di kalangan peternak ikan. Sistem bioflok ini menggunakan bakteri untuk mengubah limbah organik menjadi nutrisi untuk ikan, sehingga tidak memerlukan pergantian air secara teratur. Selain itu, ada beberapa keuntungan dan kelebihan lain dari budidaya ikan lele dengan sistem bioflok yang patut diketahui. Hemat air dan pengurangan biaya. Sistem bioflok memungkinkan peternak untuk menghemat air hingga 90% karena tidak memerlukan penggantian air secara teratur, seperti pada sistem budidaya konvensional. Selain itu, dengan menggunakan bakteri sebagai pengurai limbah organik, sistem bioflok juga mengurangi biaya pengeluaran peternak dalam hal pembersihan dan pergantian air. Produksi ikan yang lebih cepat dan efisien. Dengan menggunakan sistem bioflok, ikan lele dapat tumbuh lebih cepat, karena nutrisi yang tersedia lebih terkonsentrasi dan mudah diserap oleh ikan. Selain itu, ikan lele yang dipelihara dengan sistem bioflok memiliki kualitas dan kebersihan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan menarik minat konsumen. Lingkungan yang lebih ramah, sistem bioflok menghasilkan limbah organik yang lebih sedikit dan tidak memerlukan pergantian air secara teratur, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Selain itu, bakteri yang digunakan dalam sistem bioflok juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat merusak lingkungan. Meminimalisir resiko penyakit dengan menggunakan sistem bioflok. Peternak dapat meminimalisir resiko penyakit pada ikan lele. Bakteri yang digunakan dalam sistem bioflok dapat membantu mempertahankan kebersihan dan kesehatan ikan lele dengan cara menguraikan limbah organik dan menjaga kualitas air. Meningkatkan profitabilitas usaha. Dengan mengurangi biaya pengeluaran, mempercepat produksi ikan, dan meningkatkan kualitas ikan yang dihasilkan, maka sistem bioflok dapat meningkatkan profitabilitas usaha peternak. Selain itu, dengan adanya permintaan pasar yang semakin tinggi terhadap produk ikan lele yang dihasilkan dengan sistem bioflok, maka dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas dan menguntungkan. Itulah penjelasan dan cara budidaya ikan lele bioflok. Proses pembuatan kolam yang mudah ditambah modal yang kecil menjadi kelebihannya. Tertarik untuk menggelutinya? Ikuti langkah-langkah di atas, lalu cari benih terbaik agar panennya memuaskan. Selamat mencoba!